pagi adik-adik semuanya di rumah. Hari ini kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya adik-adik, Kakak Rosi undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Bapakku datang padamu. Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua ya Bapak, anak-anakmu semua yang ada di rumah ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Hari ini Kakak Rosi punya 2 lagu baru adik-adik buat adik-adik semua yang di rumah. Kita mulai dari lagu yang pertama dulu ya adik-adik. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan takut terus. Stop. Nah adik-adik, pasti belum tahu kan gerakannya. Kakak Rosi ajarin dulu ya. Jadi nanti pas lagunya itu bilang stop, tangan kalian semua kayak gini. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Jadi tangan kalian begini ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yang refnya, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan daku terus. Oke adik-adik, kita ulang ya. Ayo Kak Abed. Stop, ku mau
mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop. Oke, adik-adik semuanya, kalian luar biasa. Lagu yang kedua, kita mau nyanyi LOVE. I say L, I say L-O, L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love. Berhenti dulu Kabet. Susah ya adik-adik lagunya ya? Kak Rosi ajarin dulu ya. Jadi waktu Kak Rosi bilang I say L, tangan kalian kayak gini bentuknya kayak L. Terus L O, baru L O V I. Waktu bilang I-nya itu E-nya kakinya itu diangkat, yang sebelah kanan dia bentukin E. Nanti refnya L O V I-nya digabungin semua ya adik-adik. Kita ulang sekali lagi ya. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love. Sekali lagi. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love, do. Everybody needs a love. Yeay! Nah adik-adik, kita sudah menyanyi lagu pujian. Kita udah belajar lagu baru hari ini 2 lagu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kakak Rosi undang untuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kalau masih ada yang duduk, kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi
masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah nyanyi pujian. Terus sekarang kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Untuk kelasnya Cici Ella nanti bisa dibantuin sama mama papa yang ada di rumah ya. Untuk kelasnya Abang Heri, terus Kakak Tika, Koko Ando sama Kakak Rosi, boleh dikeluarin Alkitabnya atau buku tulisnya. Jadi nanti bisa kalian catat juga adik-adik. Sekarang kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Yohanes itu ada di mana sih adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Oke, udah dibuka semuanya? Kakak Rosi tunggu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah dibuka? Kalau sudah dibuka, nanti Kakak Rosi akan tunjukkan di sebelah kanannya Kak Rosi ada video. Nanti adik-adik bisa lihat di video yang sebelah sini ya. Silakan ditonton. Ada seorang pengemis dan tidak bisa melihat atau buta matanya sejak lahir. Suatu hari, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Tuhan Yesus dan para muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu. Para murid Tuhan Yesus bertanya apakah dia buta karena dosa orang tuanya atau dia sendiri. Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar mencuci badannya di kolam Siloam. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh temannya. Setelah mencuci badannya, tiba-tiba matanya bisa melihat. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Pengemis itu juga berkata kepada orang Farisi bahwa Yesus adalah penyembuh dan Tuhan. Tetapi orang Farisi itu tidak percaya dan mengusir pengemis itu keluar dari bait Allah. Ketika dalam perjalanan, orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Dia sangat senang. Akhirnya, orang itu berlutut menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah adik-adik, gimana filmnya? Tadi bagus kan? Tuhan Yesus tuh luar biasa banget ya adik-adik. Pengemis yang buta itu bisa melihat lagi adik-adik. Dengan cara apa sih? Tuhan Yesus ambil itu tuh tanah, dicampurin dengan ludahnya, habis itu ditaruh di matanya. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik coba yang ada di rumah, jempolnya diangkat 2, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Oke adik-adik. Nah adik-adik, segitu dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti Kakak Rosi akan kasih tugas untuk kelasnya Cici Ella, terus Abang Heri sama Koko Ando ya. Kalau kelasnya Cici Ella, Kakak Rosi gak usah kasih video ya adik-adik, karena kalian cuman warnai aja. Nanti ada video untuk kelasnya Abang Heri sama Kakak Tika, sama Kakak Rosi sama Koko Ando ya. Ada videonya. Nah adik-adik, di sini Kakak Rosi
punya 2 gambar. Ini aktivitas untuk kelas Elia. Gambar pertama hanya gambar kepala saja, tidak ada matanya atau apapun. Sementara gambar kedua kita lihat banyak sekali, ada mata, ada kepala, ada tangan. Pertama-tama kita harus gunting bagian kepalanya adik-adik ya. Kita gunting membentuk persegi. Kita gunting kepalanya. Kita buat bentuk persegi. Kita gunting juga bagian tengahnya sehingga kepalanya menjadi 2 bagian adik-adik. Pastikan guntingnya hati-hati ya adik-adik ya. Lalu kita rapikan bagian yang tersisa banyak. Kita potong, tetapi kita potong tetap membentuk persegi ya adik-adik. Bagian yang lainnya juga kita potong, kita rapikan, kita samakan panjangnya ratanya. Lalu setelah sudah kita potong, kita lipat bagian pinggirnya sedikit saja ya adik-adik, seperti ini adik-adik. Kita lipat untuk kita menempel di kertas yang satunya lagi. Kita lipat bagian ini dan nanti kita kasih lem di situ adik-adik. Kertas yang satu lagi juga kita lipat. Kita samakan lipatannya kecil. Nah, setelah sudah kita potong kita taruh. Lalu bagian-bagian yang lain juga sama, kita potong ya adik-adik. Bagian matanya, bagian alisnya kita potong semuanya. Kita pisahkan semua bagian, kita potong semuanya. Kita ikuti saja kotak yang sudah ada, garis yang sudah ada ya adik-adik. Bagian mata, bagian alisnya juga kita bagi 2 adik-adik ya, menjadi 2 bagian. Kita rapikan kertas-kertas yang tersisa di pinggirnya. Kita potong menjadi 2 bagian juga sama seperti kepala. Nah, setelah itu kita rapikan dulu sampah-sampahnya. Tangannya jangan lupa kita potong ya adik-adik ya. Setelah semuanya sudah kita potong, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita menempel bagian kepala itu yang sudah kita potong menjadi 2 bagian tadi. Tapi sebelumnya kita tempel dulu bagian matanya di kertas yang satunya lagi yang hanya kepalanya saja. Kita tempel matanya. Setelah kita tempel matanya, kita tutupi dengan 2 kertas itu yang tadi kita potong. Jangan lupa kita lem bagian pinggirnya yang tadi sudah kita lipat, kita potong adik-adik. Nah, kalau sudah kita lem, kita jadi seperti ini. Ini di sini Kakak Rosi hanya mencontohkan saja ya adik-adik, tidak Kakak Rosi lem. Lalu jangan lupa tangannya juga kita taruh seperti ini menutupi bagian mata. Tapi sebelumnya kita taruh dulu bagian mata. Seperti di firman Tuhan tadi, bagian matanya buta, tidak bisa melihat. Nah, adik-adik kalau sudah begini, sudah jadi seperti ini adik-adik jadinya. Wah, awalnya ia buta, tidak bisa melihat adik-adik. Nah, setelah disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa melihat. Wah, seperti ini adik-adik ya gambaran tugasnya. Setelah itu adik-adik boleh mewarnai, terserah adik-adik mewarnai apa saja. Oke adik-adik? Oke adik-adik, sekarang boleh ditutup Alkitabnya sama catatannya. Kita bangkit berdiri kembali. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kakak Rosi masuk dalam doa lagi adik-adik ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Kembalikan kami Tuhan di jam yang sama pada minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.